Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar mengucapkan Selamat Hari Natal 25 Desember 2020 dan Tahun Baru 1 Januari 2021. Tuhan memberkati. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar mengucapkan Selamat Hari Natal 25 Desember 2020 dan Tahun Baru 1 Januari 2021. Tuhan memberkati. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar mengucapkan Selamat Hari Natal 25 Desember 2020 dan Tahun Baru 1 Januari 2021. Tuhan memberkati.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari, selamat malam. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bahtera Kasih menyambut dengan penuh sukacita kehadiran kita semua dalam ibadah malam Natal, baik di gedung gereja maupun di rumah. Tema ibadah ini adalah "Jadilah padaku menurut perkataanmu, karena bagi Allah tidak ada yang mustahil", yang diambil dari percakapan malaikat dengan Maria dalam Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Kiranya Tuhan Yesus, Sang Bayi Natal, berkenan akan ibadah dan bakti diri kita. Pelayanan firman dalam ibadah Pendeta Roberto Wagei. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang akan memasuki ruang ibadah. Kidung Jemaat nomor 94. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
Kitab Yesaya pasal 7 ayat 14 memberitakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Jemaat, terimalah salam. Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Jemaat Selatan. Refleksi malam Natal. Ada suara mengetuk, bergegas kita membuka pintu untuk menyambut bukan kabar baik yang datang, melainkan tentang wabah penyakit, kegaduhan politik, perang dagang, pemutusan hubungan kerja, resesi. Kidung Jemaat 121. Tiada
Suara berdering, secepat mungkin kita menerima bukan kabar baik yang disampaikan, melainkan berita duka tentang kepergian orang-orang terkasih yang tidak akan pernah kembali lagi, tentang kekasih-kekasih yang berjuang di pembaringan, ratapan mereka yang kebingungan dan panik, isakan mereka yang hancur hatinya, kecewa dan depresi. Tuhan, kami tidak berani keluar, walaupun hati ini bergejolak untuk memeluk mereka yang berduka, mengusap air mata mereka dengan tangan ini, menatang mereka untuk bangkit dan saling memapah untuk melanjutkan perjalanan hidup. Allah pengasih, tolonglah kami. Tepi firman Allah tak terbelenggu, kasih mencairkan hati yang beku. Dalam dunia dingin, kandang cukuplah untuk mengenali Khalik semesta. Jemaat Tuhan, bersama kita akan mendengarkan persembahan pujian oleh Hawayan Mentari Kasih. Dipersilakan. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, sebagai Raja di Raja, di atas segala raja dan raja. Surat damai sejahtera di tempat yang maha tinggi, kemuliaan-Mu, puji dan hormat, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Mubaraklah bagi Dia, kemuliaannya bagi Dia di tempat
tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di atas bumi. Hosiana di antara manusia yang berkenan kepadanya. Mari datang ke Bethlehem, sambut sang raja di atas segala raja. Mari datang ke Bethlehem, sambut sang raja di atas segala raja. Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus untuk masuk dalam pemberitaan firman. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena pada saat ini di malam hari ini kami boleh ditibakan di malam Natal di tahun 2020. Kami akan merenungkan firman dan kami mohonkan dengan rendah hati, kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus, serta bersabda dan berfirmanlah. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Pembacaan Alkitab diambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai dengan ke-38 yang menyatakan, pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai,
Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah perkataan Kristus menetap dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat dipersilakan duduk. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema kita dalam ibadah malam Natal ini, sebagaimana yang sudah dibacakan dalam ucapan selamat datang tadi, adalah "Jadilah padaku menurut perkataan, karena bagi Allah tidak ada yang mustahil." Tema ini didasarkan pada Injil Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-37 dan yang ke-38 pembacaan kita pada malam hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada beberapa catatan penting yang mau kita renungkan di malam Natal ini. Catatan yang pertama adalah ini suatu perjumpaan antara malaikat. Malaikat menjumpai seorang perempuan yang bernama Maria. Lalu kemudian malaikat ini yang bernama Gabriel menjumpai seorang yang bernama Maria, dan ia menyampaikan bahwa Maria akan mengandung Roh Kudus. Lalu kemudian ia katakan bahwa apa yang ia dikandung nantinya itu, ia akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamakan dia Yesus. Berita itu yang disampaikan oleh malaikat Gabriel kepada Maria. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau kita mundur lebih jauh lagi pada kitab Perjanjian Lama, bahwa sesungguhnya berita tentang kelahiran Yesus Kristus ini sudah pernah dinubuatkan. Kurang lebih 1500-an tahun sebelum peristiwa ini terjadi, berita ini sudah dinubuatkan. Lalu kemudian malaikat menjumpai Maria hanya ingin menegaskan bahwa apa yang sudah dinubuatkan, apa yang sudah dijanjikan Allah, bahwa akan lahirnya seorang Mesias, Sang Juru Selamat, itu akan terjadi melalui seorang perempuan, Maria. Pengajarannya buat kita dalam kehidupan beriman kita pada saat ini adalah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara,
sekalipun rentang waktunya itu kurang lebih 1500-an sebelum Masehi, nubuatan itu disampaikan lalu kemudian diwujudkan setelah 1500-an tahun. Satu hal yang pasti adalah janji Tuhan itu pasti tergenapi. Tuhan menjanjikan akan adanya Sang Mesias, dan pada akhirnya janji itu tergenapi. Hal itu mau mengajarkan kepada kita dalam kehidupan kita juga hari ini. Ada banyak janji Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita melalui ajaran firman-Nya. Dan sekali lagi, janji itu pasti tergenapi. Oleh sebab itu kepada saudara-saudara, kepada kita semua yang sampai hari ini masih menanti-nantikan janji-janji Tuhan yang disampaikannya lewat kebenaran firman-Nya untuk terjadi dan terwujud di dalam hidup kita, satu hal yang pasti, jangan engkau pernah surut dalam pengharapan akan penggenapan janji itu. Tuhan pasti menjanjikannya dan menggenapinya di dalam kehidupan. Yang berikutnya adalah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, catatan yang kedua adalah perjumpaan ini dimulai dengan sebuah salam dari malaikat. Kalau kita lihat di dalam ayatnya yang ke-28, di sana dikatakan, ketika malaikat itu masuk ke dalam rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Bapak Ibu dan saudara-saudara, respon Maria ketika mendengar salam itu pada ayat 29 di sana dikatakan, Maria terkejut mendengar perkataan itu. Lalu kemudian di sana juga dikatakan, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Bapak Ibu dan saudara-saudara, mengapa Maria harus terkejut? Dan keterkejutan Maria ini bukan oleh karena kehadiran malaikat itu. Firman Tuhan katakan, maka Maria terkejut mendengar perkataan itu. Maria terkejut dengan perkataan malaikat itu. Jadi sistematika penulisan kata dan kalimat dalam ayatnya yang ke-29 ini bukan terkejut karena malaikat itu mendatanginya, bukan. Tetapi terkejut karena perkataan salam dari malaikat itu. Ada apa sebenarnya? Mengapa Maria harus terkejut? Ini dia Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya ingin garis bawahi untuk memberitakan firman Tuhan ini. Bapak Ibu mari lihat kalimat yang mengatakan salam, hai engkau yang dikaruniai. Nah ini dia. Kata yang dikaruniai ini yang membuat Maria terkejut. Karena apa? Bapak Ibu dan saudara-saudara, sesungguhnya kata yang dikaruniai ini sebenarnya kalau diterjemahkan secara harafiah ini adalah sebuah pemberian yang berasal dari Allah kepada manusia yang sesungguhnya tidak layak untuk menerimanya. Itu dia. Dan itu yang membuat Maria terkejut. Kata yang dikarunia ini adalah sesuatu yang diberikan Allah kepada manusia yang sesungguhnya tidak layak untuk menerimanya. Sehingga hal itu membuat Maria terkejut, seolah dia mungkin di dalam hatinya mau mengatakan, ketika bagian firman Tuhan ini mengatakan lalu bertanya di dalam hatinya apakah arti salam itu, seolah mau dikatakan aku ini tidak layak. Mengapa Tuhan melayakkan aku untuk menerima akan salam itu? Dan memang benar, pada akhirnya memang kita yang harusnya firman Tuhan katakan engkau yang seharusnya binasa oleh karena dosa-dosamu, tetapi oleh karena pengorbanan putranya yang tunggal engkau dilayakkan dan diselamatkan. Kita tidak layak oleh karena berbagai perbuatan dosa kita, lalu kemudian kita menerima karunia, kita menerima Allah mengorbankan putranya untuk kita. Siapa kita? Kita tidak layak untuk menerima semua itu. Tetapi Allah karuniakan itu semua untuk kita agar kita yang percaya diselamatkan. Hal yang kedua menjadi pembelajaran di dalam hidup kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, menyadari akan ketidaklayakan kita di hadapan Allah untuk menerima kasih karunia Allah, sehingga Ia memberikan dan mengorbankan putranya yang tunggal buat kita semua. Maka kita diajar untuk menjalani kehidupan ini dengan benar-benar bersyukur karena kita sudah dilayakkan.
Allah mengaruniakan putranya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita tidak binasa, melainkan kita beroleh keselamatan. Oleh sebab itu sikap bersyukur. Dan orang yang bersyukur menerima kasih karunia Tuhan itu adalah orang yang berkomitmen untuk berusaha dengan keras hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam kehendak Tuhan. Orang yang berkomitmen dengan benar-benar, aku berjanji dalam perkataan, perbuatan, dan pikiran, aku tidak akan lagi melakukan dosa dalam hidupku. Itu dia. Orang yang bersyukur. Oleh karena ia yang tadinya tidak layak, tetapi akhirnya dilayakkan. Catatan yang ketiga adalah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita masuk ke dalam tema. Setelah malaikat menyampaikan apa arti sesungguhnya kedatangannya untuk memberitakan bahwa Maria yang tadinya tidak layak tetapi dilayakkan untuk dipakai oleh Allah, melahirkan seorang juru selamat, maka pada akhirnya memang Maria sempat bertanya. Misalnya saja kita lihat bersama di dalam ayat yang ke-34. Di sana kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Maria bertanya, bagaimana itu mungkin terjadi? Aku akan mengandung sementara aku belum bersuami. Ini sebuah pertanyaan yang Bapak Ibu dan saudara-saudara, ini pertanyaan yang bukan pertanyaan biasa. Karena apa? Karena Taurat mengatur, jikalau ada seorang perempuan yang hamil di luar nikah, maka hukumannya adalah dirajam dengan batu sampai mati. Itu berarti ini resiko bagi Maria kalau dia harus hamil sementara dia belum punya suami. Itu berarti dia diperhadapkan kepada hukuman yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Yahudi berdasarkan pada ajaran Taurat, dia harus dirajam sampai mati. Sehingga dia bertanya bagaimana itu mungkin terjadi. Lalu malaikat itu menjelaskan, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Pada akhirnya malaikat itu mengatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Malaikat memberikan contoh, ayat 36. Sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Elisabet disebut mandul. Tetapi sekali lagi bagi Allah tidak ada yang mustahil, dan pada akhirnya Elisabet pun mengandung. Dalam realitas itu ada satu pengakuan dalam diri Maria, ayat 38 ia katakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, lalu kemudian dijelaskan malaikat itu meninggalkan dia. Bapak, Ibu, di sini kita belajar untuk catatan yang ketiga, bahwa ada pertanyaan di dalam diri Maria, bagaimana mungkin itu terjadi? Tetapi pada akhirnya ia katakan, aku ini adalah hamba Tuhan. Kata hamba Tuhan ini diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia dengan sangat sopan. Saya katakan demikian, sangat sopan sekali. Karena terjemahan aslinya dalam kitab Perjanjian Baru itu tertulis doolai. Doolai itu sesungguhnya diterjemahkan secara harafiah akan menjadi budak perempuan. Jadi Maria mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah budak perempuan bagi Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Sebenarnya apa kata budak di sana yang mau diajarkan? Yang mau diajarkan adalah sebagaimana seorang budak yang taat dan setia dengan tuannya. Apapun yang diperintahkan akan ia lakukan. Sekalipun kadang-kadang budak ini bertanya, mengapa begini, mengapa begitu, mengapa hal ini harus saya hadapi. Tetapi ia tetap
taat dan setia untuk melakukan apa yang tuannya perintahkan. Pengajaran yang ketiga dalam perenungan dan kehidupan beriman kita. Bapak Ibu, kadang-kadang ada banyak hal yang kita tidak mengerti dalam hidup ini. Kita juga bertanya, Tuhan, mengapa Engkau mengambil orang yang saya kasih? Di masa pandemi ini begitu banyak orang yang mati. Kita bertanya, mengapa Engkau mengambil suami saya? Mengapa Engkau mengambil istri saya, orang tua saya, anak-anak saya? Ada sebuah keluarga, kakak beradik 4 orang meninggal dalam waktu beruntun hampir setiap bulan. Dan semuanya terpapar. Pasti akan ada pertanyaan yang sama, mengapa ini terjadi dengan keluarga kami? Mungkin di masa pandemi ini juga kita bertanya, Tuhan, mengapa anak saya harus berhadapan dengan keputusan sebuah perusahaan dirumahkan atau mereka di PHK? Kenapa suami saya harus kehilangan pekerjaan? Kenapa anak-anak saya mengalami kegagalan? Mengapa rumah tangga saya mengalami kegagalan? Mengapa keluarga kami dipenuhi dengan pergumulan dan persoalan? Dan mungkin masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dalam hidup kita. Sebagaimana Maria juga bertanya, bagaimana mungkin? Tetapi kita belajar satu hal. Sekalipun Maria bertanya, dan dia alami satu resiko ke depan yang bisa saja mengakibatkan kematian bagi dirinya, tetapi ia tetap taat dan percaya sepenuhnya kepada Allah, sehingga ia katakan, jadilah apa yang Engkau kehendaki. Hal ini mau mengajarkan kepada kita Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mungkin banyak pertanyaan juga dalam hidup kita. Tetapi sekali lagi, sekalipun pertanyaan itu ada di dalam diri kita, jangan pernah engkau kehilangan ketaatan dan kesetiaanmu kepada Tuhan. Jangan pernah. Tetaplah engkau percaya bahwa apa yang Allah nyatakan di dalam hidupmu itu akan mendatangkan kebaikan, akan mendatangkan sukacita dan damai sejahtera di dalam hidupmu. Apa yang terjadi dengan Maria? Benar, ia melahirkan seorang putra yang hari ini disembah, ditinggikan, dan dimuliakan. Ia percaya bahwa apa yang Allah kehendaki akan mendatangkan kebaikan bagi dirinya. Dan hari ini pun kita boleh merayakan malam Natal ini, dan nama Maria boleh dibacakan dan disebutkan di sepanjang waktu dan masa. Itu semua oleh karena ketaatan dan kesetiaan serta iman percaya yang hidup dalam dirinya. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apapun yang muncul dalam dirimu hari ini, berbagai pertanyaan-pertanyaan yang berkecamuk di dalam dirimu, satu hal yang pasti, tetaplah percaya, tetaplah setia dan taat. Karena sesungguhnya apa yang Tuhan nyatakan di dalam hidupmu akan membawa engkau ke hari esok dan masa depan yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kidung Jemaat nomor 96.
Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Bersama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikubur, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Bapak Ibu Saudara jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam syafaat kita di malam Natal ini, saya memberikan kesempatan Bapak Ibu untuk terlebih dahulu berdoa, lalu kemudian setelah itu saya akan memimpin doa kita. Mari doakan keluarga saudara, suami, istri, orang tua, anak-anak, opa, oma, cucu, saudara bersaudara, pekerjaan pelayanan saudara. Mari doakan semuanya. Kita bersyukur di malam Natal ini. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah diberitakan. Teguhkanlah firman ini dalam hati dan pikiran kami. Biarlah firman ini tidak lalu begitu saja dari kehidupan kami, tetapi firman ini akan tetap tinggal di dalam hati dan pikiran kami, dan oleh kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, kami mengerjakan dan melakukannya sambil kami terus memuliakan nama Tuhan. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur kami telah ditibakan di malam Natal ini. Maka kami bersyukur atas semua kasih setia-Mu yang Kau nyatakan dalam seluruh perjalanan hidup ini. Di tengah situasi dan masa pandemik ini, kami merasakan tangan Tuhan senantiasa menopang kami. Oleh sebab itu hanya kepada-Mu kami datang dan memohon. Sertai, tuntun dan pimpin kami senantiasa ya Allah. Jangan biarkan kami berjalan sendirian, tetapi berjalanlah Engkau di depan kami, dan kami akan berjalan di belakang dengan setia dalam ketaatan, dalam iman percaya. Kami berjalan dan melakukan apa yang Engkau kehendaki dan apa yang Engkau perintahkan. Bapa Sorgawi, berkati semua pribadi, berkati semua keluarga, baik mereka yang beribadah di gedung gereja ini ataupun mereka yang beribadah dari dalam rumah mereka masing-masing. Hamba mohonkan turunlah kiranya kasih karunia, rahmat, damai, sejahtera Tuhan bersama dengan setiap keluarga, setiap pribadi, hingga mereka berkepenuhan dalam damai sukacita di malam Natal ini, dan bersama-sama mereka menaikkan syukur mereka kepada-Mu ya Allah. Saat ini ya Bapa, seluruh gerak langkah pelayanan gereja ini esok hari dan memasuki masa Natal, bahkan sampai akhir tahun, menyambut tahun yang baru, seluruh gerak langkah pelayanan ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Hamba mendoakan juga para penatua dan diaken yang telah bertugas malam ini bersama dengan organis, pemandu lagu, Hawayan Mentari Kasih, solois Saudari Indah,
Juga Tuhan memberkati tim multimedia, tim adaptasi kebiasaan baru, bahkan aparat keamanan TNI dan kepolisian yang turut mengambil bagian di dalam melakukan dan menjaga ketertiban dan keamanan, sehingga seluruh proses peribadahan ini berlangsung dengan baik. Tuhan berkati mereka semua Tuhan, bersama dengan para pegawai kantor majelis jemaat, security, cleaning service, koster, semua mereka Tuhan yang memberi diri dalam gerak langkah pelayanan ini, termasuk jemaat-Mu yang hadir. Hamba mohonkan berkati masing-masing mereka Tuhan. Syukur kami kepadamu ya Allah, kami hidup di tengah-tengah bangsa dan negara ini, kami percaya dalam pertolongan Tuhan malam ini kami orang-orang beriman kepada Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang hidup di tengah bangsa dan negara ini. Kami berdoa bagi para pemimpin kami, Presiden, Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden, para menteri, badan eksekutif, legislatif, pemerintahan yang berlangsung dari tingkat pusat sampai pelosok negeri, para kepala daerah. Mari Tuhan berkati mereka, beri kekuatan dan kesehatan, hikmat dan kebijaksanaan bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Syukur kami kepadamu ya Allah untuk semua kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Utus kami, pakai kami, agar di dalam hidup ini kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Inilah doa, syafaat dan syukur kami di malam Natal ini, yang kami angkat dan kami persembahkan di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupi, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bersama kita akan mendengarkan persembahan pujian. Saudari Indah dipersilakan untuk memuliakan Tuhan.
Mohon perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian pada saat memberikan persembahan. Sesuai dengan protokol kesehatan, pada saat memberikan persembahan syukur pada kotak yang berada di depan akan dimulai pada barisan yang paling pertama, kemudian disusul barisan kedua yang akan jalan melalui arah tengah dan akan keluar ke samping kiri dan samping kanan Bapak Ibu untuk kembali ke tempat duduk Bapak masing-masing. Kemudian setelah selesai, majelis bertugas akan mengedarkan pundi ke tempat Bapak Ibu sekalian. Jemaat Tuhan, mari menyatakan syukur dengan memberi persembahan dalam penghayatan akan nyanyian pujian Maria. Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah Kudus. Kita menyanyi dari Gita Wakti nomor 148. Yang
Jemaat Tuhan, mari berdiri. Mari kita berdoa berdasarkan nyanyian Pujian Maria dalam Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-50 hingga ke-54. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas rahmat-Mu yang turun-temurun atas orang yang takut akan Engkau. Engkau menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Engkau menolong kami, hamba-Mu, karena mengingat rahmat-Mu. Jemaat dipersilahkan duduk. Mohon perhatian untuk warta jemaat. 1 bidang teologi. Majelis Jemaat mengucapkan selamat menyongsong Natal, Tuhan memberkati. Ibadah Natal 24 Desember tahun 2020 pukul 19.30 di Gereja Batara Kasih. Pelayan firman Pendeta Roberto JM Wagei, pelayan liturgi, diaken dan penatua GPIB Jemaat Batara Kasih sektor pelayanan 3 dan 10, organis Samuel Sarana Mual, pemandu lagu Ibu Marla Makaleu dan Bapak Devin Tulasaket. Persembahan pujian Saudari Indah Latuperisa, dan tadi juga kita saksikan persembahan pujian dari Hawaiian Group dari PKLU Mentari Kasih. Produksi siaran tim multimedia Satuan Tugas Taktis Adaptasi Kebiasaan Baru atau Satgas AKB. Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu. Ibadah Natal disampaikan kepada seluruh warga jemaat GPIB Batara Kasih Makassar bahwa akan dilaksanakan ibadah Natal secara luring dan daring tanggal 25 tahun 2020 pada tempat dan jam ibadah berikut ini. Gereja Batara Kasih pukul 6 pagi, pukul 9 pagi live streaming, pukul 16.30 atau setengah 5 petang, pukul 19.00 atau jam 7 malam. Dimohon kehadiran warga jemaat dalam ibadah tersebut, baik itu secara daring ataupun luring. Baptisan kudus disampaikan kepada seluruh warga jemaat GPIB Batara Kasih Makassar bahwa akan dilaksanakan ibadah Natal kedua secara luring dan daring tanggal 26 Desember 2020 pada tempat dan jam ibadah berikut ini. Gereja Batara Kasih pukul 9 pagi secara live streaming. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Perayaan Natal Jemaat 2020 via online. Perayaan Natal Jemaat GPIB Batara Kasih secara online akan dilaksanakan pada hari tanggal Sabtu 26 Desember 2020 waktu pukul 19.00. Media kanal YouTube GPIB Batara Kasih, pelayan firman Pendeta Roberto JM Wagei. Majelis Jemaat dan Panitia sangat mengharapkan kehadiran warga jemaat secara virtual ataupun online dalam ibadah perayaan tersebut. Majelis Jemaat GPIB Batara Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan di jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Makassar 23 Desember 2020, Pelaksana Harian Majelis Jemaat Pendeta Roberto JM Wagei Ketua, Penatua Albertina Mual Sekretaris. Terima kasih.
Jemaat Tuhan, dengarkanlah amanat pengutusan. Dalam narasi kelahiran Kristus, malam bukan hanya penanda waktu, melainkan simbolisasi dari dunia yang gelap, di mana umat Tuhan hidup di dalamnya. Keluar dari ibadah ini, kita akan masuk dalam gelap dengan segala makna yang dihadirkannya. Jemaat Tuhan berdiri. Saudara-saudara jemaat, saat ini presbiter akan meneruskan lilin Natal ini kepada saudara-saudara sebagai simbol terang untuk saudara bawa ke dunia yang gelap ini, dan jadilah terang. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Kidung Jemaat nomor 92. Terlelah
Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberitakan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kidung Jemaat nomor 99. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah. Terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah di dalam Putranya Tuhan kami Yesus Kristus, melalui perantaraan kuasa Roh Kudus, akan senantiasa memenuhi kamu sekalian dalam perjalananmu di tengah dunia yang gelap ini, dan terangnya memampukan kamu sekalian menjadi terang di antara bangsa-bangsa. Kasih karunia dan damai sejahteranya menyertai dan memberkati kamu sekalian dari sekarang kekal sampai selama-lamanya.